Tio, Ketua BEM UGM. Wah, bener-bener nih. Sepakat nggak teman-teman? Satu smart, waduh, terus tajam dia ya. Analytical thinking, logic thinkingnya, lateral thinkingnya, weh, keren banget ya. Dan ini cocok sebagai anak muda yang mewakili suara kita. Dan dibandingin sama itu, wah, berat itu ya. Ini kedepannya bisa jadi wakil presiden ini. Tinggal tunggu siapa presidennya di era yang akan datang. Berat. Ini bukan tentang gizi, tapi ini tentang korupsi yang tersistematis. Ini tentang korupsi yang dilegalkan. Ini tentang korupsi yang direncanakan. Dan bayangkan mas, ketika hari ini anak-anak libur saja, MBG masih dipaksakan untuk jalan. Itu bukan karena menjamin nutrisinya anak-anak, tapi bahwa korupsi tidak boleh berhenti meskipun 1 detik. Ingat, otak itu adanya di perut bukan di kaki. Kalian mana bisa mikir kalau perut lapar tapi masih jalan walau sepatu jebol. Sudah benar banget konsep MBG, makan dan makan. Koruptor dapat bintang jasa, ya lo makan aja. Hasil tambang ditilep, ya lo makan aja nasib lo. Hukum keras ke bawah, ya makan aja takdir lo. Makan aja sampai lupa rasanya marah, sampai lupa rasanya malu, sampai lupa rasanya merdeka. Karena di titik paling gelap, yang lapar bukan lagi perut, yang lapar itu keberanian. Dan kalau keberanian sudah habis, bahkan perut kenyang pun tidak akan menyelamatkan apa-apa. Udah gitu aja hidup Prabowo. Gua aneh sih. Gimana tidak aneh? Coba kawan-kawan bayangkan. Pemerintah kita ini sedang berbohong loh. Pakai gembor-gembor di media pula. Hampir semua pejabatnya mengatakan kalau dana MBG itu diambil dari dana efisiensi kementerian, lembaga, dan transfer daerah. Tapi faktanya berkata lain loh. Undang-undang dan peraturan presidennya berkata lain. Nih coba kawan-kawan baca. Tapi bentar dulu. Jangan skip dulu. Masih ada hal lain yang bikin kita janggal. Kalau 223 triliun dana MBG diambil dari dana pendidikan, duit efisiensi itu larinya kemana? Karena gini loh, Koperasi Merah Putih saja modalnya itu pinjam ke Bank Himbara. Beli pick up dari India itu, duitnya juga pinjam. Terus duit efisiensi lari kemana? Boleh dong gua bertanya, boleh dong gua curiga. Itu baru duit efisiensi. Duit hasil pengembalian sitaan KPK dan Kejaksaan dipakai buat apa? Boleh dong gua tanya, boleh dong cerita sama gua. Jangan dicolong loh duit itu. Aduh, gawat kalau begini. Gawat. Jadi pemimpin kok suka berbohong toh. Ampun. Untung aja masih ada PDIP yang masih teriak-teriak. Kalau enggak mampus kita, bos. Pantas saja rencana impor 105.000 unit pickup Mahindra Scorpio dari India senilai 24,66 triliun rupiah berjalan mulus. Di balik PT Agrinas Pangan Nusantara, disebut-sebut ada dukungan kuat dari Kementerian Pertahanan. Informasi lain menyebutkan 35.000 unit bahkan sudah tiba di Indonesia dan terparkir di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Mari kita urutkan kronologinya. Pada 4 Februari 2026, Mahindra mengumumkan kesepakatan ekspor terbesar mereka, 35.000 unit Scorpio pickup. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin melakukan kunjungan kerja ke India. Kebetulan semata, fakta berikutnya menambah tanda tanya. Kementerian Pertahanan menerima hibah 4 unit Scorpio Figuar dari PT Agrinas Pangan Nusantara. Ini bukan sekedar cenderamata biasa, banyak pihak menilai ini lebih dari sekedar oleh-oleh. Laporan Selios menyebut impor 105.000 unit ini berpotensi memangkas PDB hingga 39 triliun rupiah, sekitar 2,3 miliar dolar Amerika Serikat, dan memicu PHK 330.000 tenaga kerja. Sejumlah laporan yang beredar menilai kelancaran impor ini tidak lepas dari dukungan penuh Kementerian Pertahanan di bawah komando Syafri Syamsuddin. Kunjungan ke India yang bertepatan dengan pengumuman kontrak Mahindra, ditambah hibah 4 unit kendaraan ke Kemenhan, benang merahnya sulit diabaikan. Ada sebuah BUMN bernama PT Agrinas Pangan Nusantara. Habitat asli perusahaan ini adalah mengurusi perkebunan kelapa sawit. Tiba-tiba, entah mendapat uang dari dimensi mana, mereka diberi karpet merah dan mandat ajaib untuk mengeksekusi impor 105.000 unit mobil pick-up 4x4 dari India. 105.000 unit, bos. Kalau lu punya kapasitas
otak yang berfungsi minimal 10% saja, lu pasti akan langsung bertanya, apa urusannya BUMN sawit mengurus impor kendaraan komersial lintas negara secara masif? Ini persis seperti menugaskan seorang koki gorengan pinggir jalan untuk memimpin operasi bedah saraf. Hasilnya sudah pasti pembantaian berdarah yang brutal. Proyek pengadaan ini katanya dialokasikan untuk kendaraan operasional Koperasi Merah Putih. Tapi melihat cara mainnya, ini sih lebih cocok disebut sebagai proyek korupsi merah putih. Sebuah alat politik transaksional yang difungsikan sebagai bancakan baru dari proses pembangunan koperasinya, pengadaan barangnya, sampai nanti urusan impor suku cadangnya, semuanya punya persenan dan fee yang mengalir deras. Kelihatannya para petinggi ini sedang menerapkan aji mumpung. Mumpung sedang menjabat, mumpung presiden sekarang kelihatannya gampang mengiyakan usulan apa saja, jadi ini adalah momentum emas untuk menebalkan dompet setebal-tebalnya. Program pemerintah itu polanya selalu sama dan jarang ada yang beres dari awal sampai akhir. Duitnya dikuras dari pajak rakyat, yang untung dan kenyang para pejabat, sementara rakyat di bawah cuma kebagian ampasnya doang. Gue yakin struktur kepengurusan di dalamnya pasti tidak akan jauh-jauh dari lingkaran keluarga, kroni, dan titipan pejabat elit. Sekarang, mari kita masuk ke inti pembelaan mereka yang paling menyedihkan. Argumen bahwa harganya jauh lebih murah. Direktur utama mereka dengan wajah tanpa dosa mengklaim bahwa harga mobil pick-up dari pabrikan India ini harganya cuma setengah dari harga kompetitor. Argumen ini adalah argumen khas orang-orang serakah yang seumur hidupnya tidak pernah memimpin bisnis real. Mereka pikir memborong ratusan ribu kendaraan operasional untuk logistik nasional itu sama dengan emak-emak membeli panci diskonan di pasar malam. Pokoknya kelihatan murah saat gesek kartu di awal, urusan kedepannya masa bodoh. Di dalam dunia manajerial nyata, ada hukum mutlak yang namanya total cost of ownership atau total biaya kepemilikan. Coba lu cek pakai logika. Ketika 105.000 unit mobil ini diterjunkan ke desa-desa, disiksa secara brutal tiap hari untuk mengangkut beras, galon, dan sembako melintasi jalanan aspal hancur, apakah mobil ini tidak gampang rusak? Dan kalau rusak, apakah harga perbaikannya worth it? Sama sekali tidak. Ini kendaraan impor utuh. Pabriknya tidak ada di sini. Saat gardannya rontok atau suspensinya patah di bulan ketiga, lu mau cari suku cadangnya kemana? Pesan dari New Delhi pakai merpati pos. Gua bisa memprediksi dengan sangat akurat, dalam waktu kurang dari 3 tahun, mobil-mobil ini pasti sudah berserakan di tukang besi tua. Atau kalau sudah rusak parah, ya tinggal dikiloin aja biar beres. Kelumpuhan logistik pasti terjadi karena biaya perawatan akan membengkak di luar nalar. Gua curiga jangan-jangan memang sengaja dibuat susah mencari suku cadang, supaya nanti ada alasan kuat ketika mobilnya mangkrak dan rusak masif. Tinggal dibuang, lalu cuci tangan. Proyek selesai, fee sudah masuk kantong, dan negara ditinggalkan dengan rongsokan besi berkarat bernilai triliunan rupiah. Lalu mari kita tertawakan delusi terbesar mereka. Ambisi Koperasi Merah Putih yang katanya mau mengalahkan raksasa retail seperti Indomaret dan Alfamaret. Mimpi dan cita-citanya sih boleh saja setinggi langit, tapi mereka lupa satu hal krusial. Raksasa retail itu bukan toko instan hasil karbitan. Mereka dibangun tahap demi tahap, berdarah-darah selama belasan tahun untuk mendapatkan kepercayaan pasar dan membentuk sistem manajemen yang sempurna. Gua tantang lu semua. Coba lu jalan keluar rumah, lihat minimarket yang ada di ujung jalan. Apakah lu pernah melihat Alfamaret atau Indomaret punya mobil pick-up operasional sendiri yang parkir manis di depan masing-masing tokonya? Tentu saja tidak ada. Raksasa retail yang omsetnya meledak puluhan triliun itu menggunakan sistem rantai pasok terpusat. Mereka menggunakan armada truk logistik raksasa dari pusat distribusi untuk melakukan drop barang ke 20 titik sekaligus. Paling banter di depan toko cuma ada sepeda motor butut untuk operasional antar galon air mineral. Kenapa koperasi ini tidak belajar efisiensi manajemen dari mereka? Bisnisnya saja belum jalan, pasarnya belum jelas, manajemennya masih sebatas fiksi di atas kertas, tapi sudah foya-foya buang 24 triliun untuk beli mobil. Indomaret dan Alfamaret pasti tertawa terbahak-bahak melihat kelucuan pesaingnya yang sedang melakukan bunuh diri finansial bahkan sebelum perlombaan dimulai. Yang paling membuat gua muak dari semua sirkus ini adalah narasi hipokrit soal kebanggaan nasional. Kemarin-kemarin pada teriak paket toa paling kenceng, cintai produk dalam negeri, kita harus berdikari. Pas ada proyek triliunan di depan mata, tiba-tiba jiwa nasionalisme mereka amnesia mendadak. Mereka mengeksekusi impor utuh, completely built up dari India. Lu tahu nggak, kapasitas pabrik otomotif di Indonesia itu sanggup memproduksi sampai 2,5 juta mobil setahun. Pabrik Toyota, Daihatsu, Suzuki, Mitsubishi yang mempekerjakan ratusan ribu tenaga kerja lokal itu sanggup memenuhi kuota 100.000 unit sambil merem. Padahal jelas-jelas aturan pengadaan barang dari LKPP sudah mematok dengan sangat tegas bahwa proyek pemerintah harus mengutamakan produk dalam negeri atau setidaknya memiliki perhitungan persentase tingkat komponen dalam negeri yang tinggi. Ini TKDN-nya berapa?
nol besar. Kalau mobil sebanyak itu dibeli dari produksi lokal, efek dominonya terhadap perputaran ekonomi dan pertumbuhan lapangan kerja di negara ini bakal sangat masif. Tapi gara-gara mentalitas elit yang serakah, nilai tambah ekonomi itu justru diserahkan sukarela ke negara India. Terus argumennya apa? Katanya kalau pesan ke pabrik lokal nanti bakal mengganggu kuota industri otomotif lokal. Sumpah, itu adalah bualan paling murahan dan tidak masuk akal yang pernah gua dengar. Dan pertanyaan terbesarnya, kemana perginya sang anak emas, mobil SMK? Bertahun-tahun narasi kebanggaan nasional dibangun di atas nama SMK, tapi giliran ada proyek pengadaan 105.000 unit, merek ini lenyap di telan bumi. Kenapa tidak pakai SMK atau Pindad saja? Bukankah itu akan membuka lapangan pekerjaan domestik secara gila-gilaan? Perawatan pastinya lebih murah, produksi melimpah, dan ketersediaan suku cadang sangat terjamin karena diproduksi sendiri oleh anak bangsa. Terbukti sudah, jargon majukan produk dalam negeri itu nyatanya cuma template slogan kosong yang dipakai untuk bumbu pidato saat masa kampanye. Setelah berkuasa, lebih basah main impor daripada memberdayakan produk lokal. Melihat semua kekacauan manajerial ini, gue yakin sebenarnya sebagian besar dari 58% pemilih kemarin sudah mulai merasa menyesal dalam hati. Tapi mereka cuma terlalu malu dan gengsi untuk mengakuinya di depan publik. Anggaran negara dikuras habis-habisan seakan tidak ada hari esok. Proyek makan bergizi gratis dan koperasi merah putih ini adalah dua proyek raksasa yang sangat dipaksakan berjalannya. Bayangkan, anggaran yang seharusnya dialokasikan murni untuk gizi anak-anak sekolah dan pengentasan kemiskinan malah dibakar untuk biaya pengadaan dan operasional kendaraan impor yang umurnya tidak akan lama. Ini adalah kejahatan struktural. Rakyat dipaksa diam dan tidak boleh menolak karena disuap dengan janji sembako murah. Sebuah taktik usang untuk membuat massa tetap jinak, sementara para elit merampok dari pintu belakang. Gua membongkar semua kesesatan berpikir ini untuk menjadi rekam jejak digital kebodohan mereka. Mereka mungkin merasa menang hari ini, tertawa di atas penderitaan industri lokal dan bersulang di atas komisi impor. Silahkan saja, gua akan tetap berdiri di sini, menelanjangi setiap keputusan idiot yang keluar dari mulut pejabat yang miskin kompetensi. Selama negara ini masih dipimpin oleh orang-orang yang cuma jago omon-omon dan haus pujian, krisis sistemik ini bukan lagi sebuah kemungkinan, tapi kepastian. Jadikan saja semua kehancuran ini sebagai tontonan komedi paling gelap abad ini. Silakan nikmati.